Salam Victorious People, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Victorious People dimanapun Victorious People berada. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Dia itu tetap setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mempercayai Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Yakin dan percaya jika Tuhan berfirman maka dia sanggup mampu akan menggenapinya. Yang paling penting tiada lagi lain adalah kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak rancangan rencana Tuhan yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Firman itu tetap iya dan amin. Dia tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu adalah halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Terlebih lagi perubahan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Pasti lihat Alkitab berkata, menjelang akhir zaman akan tiba masa yang sukar. Kesukaran-kesukaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu pasti akan menimpa kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja sebab aku Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Dengan cara bagaimana Tuhan mengalahkan dunia? Dengan cara Yesus mati tergantung di atas kayu salib untuk menghapus setiap salah pelanggaran dosa kita, untuk menghapus ketidakpercayaan kita kepada Dia. Dia mati untuk kita, tujuannya nggak ada lagi lain, agar Dia memberikan kepada kita iman untuk percaya kepada Dia. Kalau kita bisa mempercayai Dia, itu merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, alangkah bijaknya lah kita mengaktifkan apa yang Dia berikan kepada setiap kita, yaitu terus beriman kepada Dia. Sebab tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Untuk bisa mendapatkan perkenanan Allah, maka Dia perlu memberikan iman kepada setiap kita. Dan iman timbul akibat pendengaran akan firman. Firman adalah kebenaran, kebenaran adalah kesucian, kesucian adalah Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita bisa beriman karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu aktifkan setiap iman saudara dan saya. Sebab Alkitab berkata, dengan cara bagaimanakah kita mengalahkan dunia yang sedang menuju kepada perubahan dan kehancurannya. Enggak ada lagi lain. Kita hanya bisa mengalahkannya dengan iman kita kepada Yesus Tuhan yang menciptakan serta yang mengatur dan berdaulat atas segala sesuatu yang ada. Nah, oleh sebab itu semua Victorious People yang dikasih dan dikasih Tuhan, yang dikasih serta yang dikasih dan yang disertai Tuhan, tetap setia, yakin dan percaya. Hiduplah senantiasa di dalam kebenaran. Nah, kebenaran kita kan bukan slogan. Kebenaran kita ada tercatat di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah kebenaran Allah itu sendiri. Alkitab ini adalah pewahyuan yang diwahyukan Allah untuk kita. Oleh sebab itu, Allah itu, Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita ini keturunan Allah. Kita dilahirkan secara manusia, keturunan manusia melalui kedua orang tua kita. Tetapi yang memberikan nafas kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Allah yang kekal, yang kita sebut Dia sebagai Bapa. Maka kita adalah anak-anak Allah. Kita keturunan Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Dia memberikan firman-Nya, maka kita wajib untuk membacanya. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Allah pasti dia akan membaca, dia akan mengerti surat, dia akan mengerti perkataan Allah yang merupakan Bapaknya sendiri. Kenapa? Karena ada darah Yesus lah yang telah mengkoneksikan kita, yang telah menyatukan kita di dalam setiap tubuh kita, di dalam seluruh pembuluh-pembuluh darah saudara, bahkan di dalam jantung saudara. Ada darah Yesus yang berkuasa, yang menguasai seluruh aspek hidup saudara, serta yang memberikan kehidupan ilahi dalam setiap hidup saudara. Sedangkan anaknya saja Dia berikan kepada setiap kita. Masa sih hal-hal yang lain Dia nggak sanggup mampu mengaruniakannya bersama-sama dengan Yesus dalam setiap kehidupan kita? Yakinan percaya kondisi situasi yang ada, agar anak-anak Tuhan boleh kembali untuk mempercayai Dia dengan segenap hati.
Hidup sebagaimana pada waktu Tuhan pertama kali memanggil saudara. Bagaimana Anda mempunyai cinta yang begitu luar biasa, yaitu cinta mula-mula. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan engkau mengasihi Tuhan melebihi daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang Tuhan kehendaki agar kondisi ini tidak akan pernah berlalu dengan situasi kondisi yang sedang ada di dalam dunia. Dunia kan sedang menuju kepada kehancuran kebinasaannya. Anda dan saya kan bukan bagian lagi dari dunia itu. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Tujuannya apa? Agar kita masih ada di dalam dunia. Tujuannya tidak lagi lain, agar orang dunia bisa melihat perbedaannya. Orang-orang yang sungguh menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang disembah itu hidup di dalam kehidupan saudara. Nah, diaplikasikan, dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Senantiasa mempunyai kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Senantiasa mempunyai kerinduan agar bisa menjadi teladan bagi banyak orang yang di sekeliling kita. Agar orang-orang yang telah dibutakan dengan ilah zaman, agar orang-orang yang telah dibutakan dengan segala kemegahan yang ada di dalam dunia ini serta ingin memilikinya, mereka nggak bisa melihat terang kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tapi pada waktu mereka melihat image Allah, pada waktu mereka melihat gambar Allah, pada waktu mereka melihat kekudusan, kesucian, kebenaran di dalam hidup saudara, saya teryakinan percaya banyak orang di luar sana yang mempunyai hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa? Mereka nggak ngerti Tuhan yang seperti apa. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau pakai hidup saudara, agar melalui hidup saudara, kuasa dan kasih Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Bukankah Tuhan begitu sudah sangat amat baik dalam hidup kita? Ukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum Tuhan menjamah hidup kita, sebelum Tuhan memperbaharui hidup kita, bagaimana dulu hidup kita? Nggak punya arah, nggak punya tujuan, dikuasai oleh yang jahat, tidak mempunyai kemampuan. Tapi Tuhan mengangkat kita, memperbaharui kita, rohnya senantiasa dalam hidup kita. Bukankah ini merupakan sesuatu yang sangat amat menakjubkan dan membanggakan bagi kita semua? Dengan cara bagaimana kita membalasnya, kita nggak akan pernah mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau tiada lagi lain, jadilah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan dampak bagi seluruh dunia. Karena bagi Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan semua umat manusia. Tuhan kan ingin memberikan keselamatan. Tuhan ingin menganugerahkan kita kehidupan yang kekal, agar kita semua boleh mempunyai pengenalan pengetahuan akan Tuhan dengan benar. Nah, Tuhan telah pakai kita, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus kita, bahkan Tuhan telah memperbaharui kita, bahkan Tuhan telah memfasilitasi segala sesuatu yang layak Anda terima. Segala kelimpahan, Anda nggak kelaparan, Anda sakit Tuhan sembuhkan, ya. Anda mengalami hal-hal yang sangat memilukan, sekali-kali Tuhan gak pernah tinggalkan. Dan pada waktu Anda kehilangan, Tuhan sanggup mampu memulihkan hati saudara. Karena kita mempunyai pemahaman, pengertian. Ya, hanya Tuhanlah yang dapat memberi, hanya juga Tuhan yang dapat mengambil. Sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Oleh sebab itu, victorious people, jadilah umat-umat yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Anda menang di dalam pergumulan, Anda tidak mempermalukan Tuhan. Anda menang di dalam sakit penyakit, Anda menang atas kuasa maut, Anda menang di dalam seluruh aspek kehidupan saudara, Anda menang menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan, Anda, istri, suami, ada yang berkemenangan, anak-anak saudara adalah anak-anak generasi yang merupakan keturunan yang diberkati Tuhan. Yakin dan percaya, buatlah perjanjian dengan Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan kita untuk senantiasa hidup benar di dalam Tuhan, maka yakin dan percaya pribadimu senantiasa diberkati Tuhan. Keluargamu senantiasa ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Usaha, bisnis, pekerjaanmu, Tuhan akan mengarahkan engkau untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran, di dalam mengelola usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Sehingga lihat Tuhan sanggup mampu melimpahkan berkat di dalam hidup saudara. Tujuannya tidak lagi lain, agar saudara terus senantiasa mempunyai ketertarikan dengan Tuhan, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, mempunyai hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan senang kepada setiap anak-anaknya yang selalu menaruh harap kepada Dia. Dan kita juga tidak naif, karena Tuhan itu cukup bagi kita.
Dan jika Tuhan memberikan kelimpahan, kemudahan, kenikmatan hidup di dalam hidup kita, kita bisa menerima anugerah kasih karunia menikmatinya. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan sebagai Bapa kita. Dan terlebih lagi juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga melalui setiap kita Victorious People, banyak orang juga akan mengalami kemenangan-kemenangan. Dan mereka juga boleh diselamatkan dan mempercayai kepada Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Victorious People berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kelimpahan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kelimpahan anugerah dan kasih karunia, kami boleh beriman, terus mempercayai Engkau di dalam segala keadaan. Tolonglah ya Tuhan, pada waktu kami lemah, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Pada waktu jalan kami serong, kami yakin dan percaya Engkau menarik kami kembali kepada jalan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh Victorious People dimanapun mereka berada. Engkau memberkatinya ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadilah senantiasa Victorious People. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.